Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram wa nakhussu bidzikri Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan dan Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Bapak Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ustadz Muhammad Sugianto MPDI dan dosen pembimbing 2 Ustadz Farih Purwantoro SSI MPD. Baik, langsung saja di sini saya akan mengulang presentasi seminar proposal saya yang sudah direvisi. Baik, untuk slide yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bab 1, yakni latar belakang. Di sini saya sudah menuliskan poin-poinnya. Yang poin yang pertama yaitu strategi pembelajaran berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan terarah. Perlu kita ketahui, strategi merupakan rencana sistematis yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan langkah, sumber daya, dan situasi yang dihadapi. Dalam konteks pendidikan, strategi pembelajaran adalah kerangka perencanaan yang mengatur pendekatan, metode, media, serta pengelolaan kelas agar tujuan belajar tercapai secara optimal. Pembelajaran sendiri bukan hanya penyampaian materi, tapi juga proses menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan berpusat pada peserta didik. Pada era globalisasi ini, penerapan strategi pembelajaran itu sangatlah penting, terutama dalam strategi pembelajaran bahasa asing yang diterapkan di lingkungan pesantren seperti pondok pesantren sebagai dari pembiasaan komunikasi sehari-hari. Pondok Pesantren Zainul Hasanain adalah salah satu yang menerapkan pembiasaan bahasa asing dalam kegiatan sehari-hari. Bahasa asing tersebut berupa bahasa Arab dan juga bahasa Inggris, di mana para santri di sini diwajibkan untuk berkomunikasi bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-hari. Beberapa juga terdapat program untuk mendukung santri dalam berbahasa asing, seperti kegiatan listening melalui lagu dan percakapan, program intensif mingguan, kegiatan event bahasa, serta aktivitas ekstrakurikuler yang mendukung penguatan kemampuan berbahasa santri. Salah satu strategi yang digunakan di sini adalah strategi Communicative Language Teaching atau yang bisa kita sebut dengan CLT, yang mana strategi ini merupakan strategi pendekatan pengajaran bahasa yang berfokus pada pengembangan kompetensi komunikatif, yaitu kemampuan menggunakan bahasa secara efektif, fungsional, dan kontekstual dalam situasi kehidupan nyata. Namun, pastinya dalam sebuah strategi pembelajaran ada kelebihan dan juga kekurangan, ada faktor pendukung dan juga ada faktor penghambat dari strategi ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi atau penerapan strategi CLT serta mengidentifikasi faktor pendukung dan juga faktor penghambatnya. Baik, di sini masih dalam bab 1, saya langsung ke tujuan penelitian. Sebelum tujuan penelitian, ada rumusan masalah. Sebenarnya keduanya ini sama, cuman perbedaannya rumusan masalah itu berupa pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian itu berupa pernyataan. Baik, tujuan penelitian di sini adalah untuk mengetahui bentuk implementasi strategi Communicative Language Teaching untuk penguatan kompetensi komunikatif di Pondok Pesantren Zainul Hasanain. Yang kedua, mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi Communicative Language Teaching di Pondok Pesantren Zainul Hasanain. Baik, sekarang kita memasuki bab 2. Di sini ada kajian teori. Di sini ada strategi pembelajaran. Kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dan konsep strategi pembelajaran itu sendiri. Kata strategi berasal dari bahasa Latin strategia, yang berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Secara umumnya, strategi diartikan sebagai alat, rencana, atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan tugas. Secara konseptual, strategi pembelajaran memiliki beberapa unsur utama, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran yang jelas.
Yang kedua, perencanaan langkah-langkah kegiatan belajarnya. Yang ketiga, pemilihan metode dan pendekatan yang relevan. Yang keempat, penggunaan media dan sumber belajar. Serta yang kelima adalah evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan. Strategi berada pada tingkat yang lebih luas dibandingkan dengan metode, karena strategi mencangkup keseluruhan pola dan arah pembelajaran, sedangkan metode merupakan cara spesifik yang digunakan dalam pelaksanaannya. Di sini saya juga mencantumkan macam-macam strategi pembelajaran bahasa. Yang pertama, strategi communicative language teaching itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi, adalah strategi pendekatan pembelajaran bahasa yang menekankan kemampuan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti praktek berkomunikasi bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Yang kedua, yaitu strategi audiolingual. Metode audiolingual ini merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang menekankan pada praktik dan latihan berbahasa secara intensif, baik melalui dialog, pidato, maupun bentuk latihan lisan lainnya. Yang ketiga, yaitu strategi berbasis media. Strategi pembelajaran yang menempatkan media sebagai komponen utama dalam proses belajar untuk membantu penyampaian materi dan meningkatkan pemahaman peserta didik, seperti mendengarkan lagu yang berbahasa bahasa Arab atau percakapan bahasa Arab. Kemudian di sini ada kompetensi komunikatif. Kompetensi komunikatif merupakan kemampuan menggunakan bahasa secara nyata dan tepat dalam interaksi sesuai dengan situasi dan juga konteks. Bukan cuma sekedar menguasai aturan atau struktur bahasa. Namun kompetensi ini menekankan keberhasilan komunikasi melalui kerjasama antar pelaku komunikasi dan diwujudkan dalam penggunaan bahasa yang bermakna. Untuk kerangka konseptual di sini yaitu kita harus mengetahui penerapan strategi communicative language teaching itu sendiri, kemudian macam-macam strategi pembelajaran bahasa itu apa saja, namun kita akan tetap fokus pada penerapan dari strategi communicative language teaching. Kemudian penguatan kompetensi komunikatif santri, dan juga kita harus mengetahui faktor pendukung dan juga penghambat dalam penggunaan strategi communicative language teaching ini sendiri. Untuk bab 3 di sini, penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif deskriptif seperti yang saya jelaskan di video kemarin, dan untuk revisi di sini yaitu jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian studi kasus. Kenapa menggunakan penelitian studi kasus? Karena penelitian ini berfokus pada pengkajian secara mendalam terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam konteks tertentu. Kemudian di sini dalam teknik pengumpulan datanya, jenis observasinya menggunakan observasi partisipasi pasif, dan untuk jenis wawancaranya menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yang mana teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara sebelumnya tetapi bersifat fleksibel, dan ini sudah melihat di buku Bapak Sugiono. Kemudian di sini teori pengecekan keabsahan temuan menggunakan teori Giovanna S. Lincoln dan Ego Geguba. Untuk sumber datanya di sini contoh sumber data primer seperti wawancara kepada pengurus bahasa dan juga santri. Dan juga untuk contoh sumber data sekundernya yaitu program pembelajaran strategi itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.